Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak 11 MIPA 2, 3, 4, 5, dan 6 yang Bu Eni banggakan. Jumpa lagi dalam video pembelajaran. Masih belajar tentang polinomial ya. Namun sekarang kompetensinya ganti ya. Biasanya kan pembagian polinomial dengan cara progapit dan skema. Sekarang lanjut ke teorema sisa. Nah, Bu Eni akan menjelaskan pengertian, kemudian contoh soal, lalu pembahasan soal. Baik. Nah, untuk teorema sisa, ini Bu Eni mengilustrasikan sebuah bilangan, yaitu 112 dibagi 9. Hasil pembagiannya adalah 12, dan ada sisanya yaitu 4. Jadi tidak habis dibagi ya, masih bersisa 4. Kalau dituliskan 112 sama dengan 9 dikali 12, hasil perkaliannya ditambah dengan sisanya, jadi kembali ke 112. Nah, dari itu secara umum dapat dituliskan bahwasannya yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil baginya ditambah sisa. Yang dibagi di sini dicontohkan 112, pembaginya adalah 9, hasil baginya 12, kemudian hasil perkaliannya ditambah dengan 4 yaitu sisanya, maka kembali kepada 112. Nah, demikian juga untuk polinomial. Misalkan polinomnya namanya fx dibagi oleh x min k, kemudian mendapat hasil hx begitu ya, dan sisanya adalah s, maka bisa diperoleh hubungan fx sama dengan pembaginya x min k dikali dengan hasil baginya yaitu hx ditambah dengan s yaitu sisa. Next. Ya, ini perlu kalian ingat bahwasannya derajat hasil baginya nantinya memperoleh derajat polinomnya dikurangi dengan derajat pembaginya. Ya, waktu kalian belajar pembagian polinom kan begitu ya. Kemudian derajat sisanya itu adalah derajat pembagi dikurangi dengan 1. Ini akan kita gunakan untuk mengerjakan soal nantinya. Yang bagian ini, derajat sisa adalah derajat pembagi dikurangi dengan 1. Nanti kalian ingat-ingat ya. Yap, ini teorema sisa ada 3. Bahwasannya jika polinom fx berderajat n, pembaginya adalah x min k, maka sisanya adalah fk. Jadi ini kita tinggal mensubstitusi. X sama dengan X dikurangi K sama dengan 0, X sama dengan K. Jadi sisanya nanti adalah fk. Untuk pembaginya AX min B sama ya, disubstitusi. AX min B sama dengan 0, AX sama dengan B, X sama dengan B per A. Begitu. Jadi sisanya nanti adalah F B per A. Untuk pembaginya X min A, X min B alias pembaginya berderajat 2, maka sisanya bisa diperoleh dengan ini rumusnya ya. Kita bisa menggunakan rumus, kita juga bisa menggunakan pembagian skema atau progapit untuk menentukan sisa dari hasil bagi. Baik. Ini Bu Eni sekedar mencontohkan sesuatu yang sederhana ya. Di esensial dulu supaya kalian bisa lebih paham nantinya. Ada polinom berderajat 2, fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 dibagi oleh x plus 2. Nah, bagaimana kita menentukan sisanya? Pada video sebelumnya, pada saat pembahasan pembagian polinomial, Bu Eni menjelaskan menentukan sisa adalah dengan pembagian, ya, baik dengan cara progapit maupun cara skema. Baru kita bisa mendapatkan sisanya. Namun dengan teorema sisa, kita bisa menentukan hal ini tanpa menggunakan pembagian, yaitu kita melakukan hanya dengan substitusi.
Nah, bagaimana caranya? Kita fokus ke pembaginya dulu, yaitu X plus 2. Kita sama dengankan 0, X plus 2 sama dengan 0, maka plus 2-nya pindah ke sebelah kanan jadi min 2. Jadi X sama dengan min 2. Nah, di sini K-nya berarti min 2 ya, sesuai dengan teorema sisa tadi. Kita substitusi langsung, F min 2. Jadi X-nya kita ganti dengan min 2 semua. Otomatis min 2 kuadrat ditambah 3 dikali min 2 ditambah 5. Min 2 kuadrat ini 4. 3 dikali min 2 ini min 6. Ditambah 5 hasilnya adalah 3. Nah, sudah selesai. Kalian sudah bisa menyimpulkan sisa dari pembaginya ya. Jadi, polinom fx tersebut jika dibagi x plus 2 bersisa 3. Nah, kalau kalian masih belum yakin, kalian bisa menggunakan cara Prokabit atau skema untuk menentukan sisanya. Baik. Ini contoh berikutnya. Jika suku banyak fx berderajat 4, di sini ya, berderajat 4 suku banyaknya, dibagi oleh x min 2. Sisanya adalah 35. Berapa nilai P? Nah, kita fokus kepada pembaginya dulu. Pembaginya adalah X min 2. Kita buat sama dengan 0, berarti X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Berarti F2 ya, F2. Kemudian sisanya berapa? Sisanya 35, otomatis F2 sama dengan 35. Nah, baru selanjutnya F2 ini kita ganti polinomnya yang X dengan 2 semua. Jadi F2 pada polinom X-nya ini kita ganti 2 semua. Otomatis 2 pangkat 4 ditambah 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat dikurangi P ditambah 1 dikali 2 ditambah 1. Hasil sisanya adalah 35 sesuai dengan yang diketahui pada soal. Nah, kemudian kita hitung 2 pangkat 4 16. Di sini pangkat 3 dikali 3 24 dan seterusnya. Perlu kalian fokus di sini ya. Takutnya salah perhitungan, kita distribusikan 2 dikali P, 2P. Ada tanda min di luar kurung, berarti min 2P. Lanjut, 2 dikali 1, ini adalah plus 2. Ada tanda min di luar kurung, berarti min 2. Ya, lanjut, di belakangnya plus 1, tinggal tulis sama dengan 35. Berikutnya, kita jumlahkan 16 tambah 24 ditambah 4 dikurangi 2 ditambah 1. Hasilnya 43. Min 2P letakkan belakangnya. Kemudian sama dengan 35. Ya, min 2P. Kemudian 43 kita pindah ruas ke kanan jadi min 43. Hasil pengurangannya adalah min 8. P-nya adalah min 8 dibagi min 2. Hasil akhirnya adalah 4. Jadi P-nya adalah 4. Bagaimana? Bisa kalian pelajari pelan-pelan ya. Contoh soal berikutnya. Nah, ini fungsi fx. Ini polinomnya fx ya. Tidak diketahui berderajat berapa. Dibagi x min 1, sisanya 3. Dan jika dibagi x min 2, sisanya 4. Berapa sisanya jika dibagi x kuadrat min 3x plus 2? Nah, perhatikan alur jawabannya supaya kalian tidak kebingungan nanti dalam mengerjakan soal. Fx dibagi x min 1 sisanya 3. Berarti kalau kita substitusi pembaginya berarti F1 ya sama dengan 3. Demikian juga yang ini kita substitusi berarti F2 sama dengan 4. Oke, sekarang kita fokus ke yang ditanyakan. X kuadrat min 3x plus 2 di sini. Kalau kita menggunakan, nah tadi yang pertama tadi ya, sudah Bu ini sampaikan, pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Pembaginya berderajat 2, maka nanti sisanya perlu kalian ingat nanti berderajat 1. Ini berderajat 2 ya. Ingat-ingat kalau pembaginya berderajat 2, sisanya nanti berderajat 1. Sudah Bu ini tulis di sini? Ini Bu ini faktorkan dulu pembaginya. HX hasil baginya ditulis di bawahnya. SX-nya berderajat 1. Jadi Bu ini tuliskan PX plus Q.
Ya, berderajat 1 untuk X-nya. Kamu bisa tulis AX plus B boleh, CX plus D boleh. Asalkan X-nya ini, variabel X-nya berderajat 1. Karena pembaginya berderajat 2. Oke, sekarang kita akan melakukan substitusi. Kita akan melakukan ini pembaginya X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya kan 1. Otomatis ganti dengan F1 semua. Yang ada X-nya ganti 1 semua. Ganti 1, ganti 1, ganti 1, ganti 1. Kalau diganti 1 ini kan 0. Dikalikan semuanya depan ini 0 semua. Jadi 0 semua di sini, bagian ini 0. Ditambah dengan, ini ulang lagi ya yang ini. Nah, ditambah dengan yang P, X-nya ganti 1. P1 ditambah Q. Ya, F1-nya berapa tadi? Nah, sisanya di sini di atas. Perhatikan, F1 kan 3. Otomatis F1 ini diganti 3. Sama dengan 0 semua yang ini. Tulis aja 0 ditambah P plus Q. 1P boleh, P saja boleh. Ya, kemudian supaya ringkas, ini 3 kita tulis lagi. 0 dikali min 1 dikali ini 0. Jadi tidak perlu ditulis. Terakhir adalah 1P plus Q. Kita dapat satu persamaan. Next. Yang untuk X sama dengan 2, ya, berarti F2. Kita ganti semua X-nya dengan 2. Terus diganti 2. Nah, F2 tadi sisanya berapa? Kita lihat, F2 tadi sisanya. Nah, F2 kan 4 ini ya. Berarti nanti F2 kita ganti 4. Sesuai dengan sisanya. Nah, ini F2-nya 4, bawahnya. Yang depan ini sudah 0 semua. Tinggallah yang belakang 2P. Kita pindah 2-nya ke depan sini supaya lebih cantik ya. 2P plus Q. 2P plus Q. Kita dapat persamaan kedua. Jadi persamaan 1 tadi dengan persamaan kedua kita eliminasi untuk mendapatkan nilai P. Kita letakkan jejar. Di sini dikurangi ya, supaya Q dikurangi Q 0 ya. Kita cari P-nya. 1P dikurangi 2P berarti kan min 1P. 3 dikurangi 4, min 1. P-nya adalah min 1 per min 1. Hasilnya adalah 1. P-nya 1, kemudian kita nyari Q-nya dengan cara substitusi. Ya, P ditambah Q sama dengan 3. Kita ambil persamaan yang pertama. P-nya min 1. Min 1 ditambah Q sama dengan 3. Gitu ya. Jadi Q sama dengan 3. Pindah ruas yang min 1 jadi plus 1. 3 tambah 1 adalah, maaf ya, 3 dikurangi 1 gitu ya. Oh, Bu ini salah menghitung, coba dicek lagi Q-nya apakah 4 atau 2 ya. Kalian lakukan substitusi lagi. Nah, jadi maaf ya, P-nya 1 ya. 1 ditambah Q sama dengan 3. Q-nya sama dengan 3 dikurangi 1, begitu ya. 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi Q-nya sama dengan 2. Nah, perlu kalian ingat bahwa tadi sisanya kan PX plus Q. P-nya sudah dapat 1, Q-nya sudah dapat 2. Berarti kita ganti. Jadi sisanya adalah 1X plus 2. Nah, kita kembali ke yang tadi. Sini 1X plus 2. 1 bisa ditulis, bisa juga tidak. Nah, begitu kalian sudah bisa menentukan sisanya dari contoh yang kedua dengan menggunakan teorema sisa. Oke anak-anak, sampai di sini perjumpaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bu Ani akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.